Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Nur Syifa, nomor NIM 18820500064. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus, mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang psikologi perkembangan guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Sejarah singkat lahirnya psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan atau developmental psychology pada mulanya dikenal dengan psikologi anak karena perhatiannya yang tertuju pada perkembangan anak-anak. Sejarah psikologi perkembangan bisa dikatakan berawal ketika para ahli mulai berpikir tentang hakikat anak. Perlu diketahui bahwa sebelum itu anak dianggap sebagai orang dewasa yang berukuran kecil, sehingga cara memperlakukan anak sama dengan cara memperlakukan orang dewasa. Dan ternyata perlakuan seperti itu tidak benar. Adanya kesadaran bahwa anak bukan merupakan miniatur orang dewasa pada akhirnya mendorong para ahli untuk menyelidiki kehidupan jiwa anak. J.P. Pestalozzi 1746 sampai 1827 dari Swiss ingin meningkatkan pendidikan di masyarakat dengan cara mengutamakan pendidikan bagi anak-anak. Ia menganjurkan agar pendidikan untuk anak disesuaikan dengan perkembangan jiwa mereka. Hendaknya proses pembelajaran didasarkan pada pengalaman, dimulai dari tingkat yang mudah mengarah ke tingkat yang lebih sulit. Tokoh berikutnya yang juga dikenal sebagai pendidik yang berasal dari Jerman yang menaruh perhatian pada kehidupan anak-anak adalah Friedrich Froebel 1782 sampai 1852. Ia menjadi terkenal antara lain karena kindergarten, taman kanak-kanak, yang telah didirikannya di Blankenberg. Menurut Froebel, taman kanak-kanak adalah tempat bagi anak-anak bermain, bernyanyi, dan mengajarkan pekerjaan tangan bersama-sama. Selain itu, taman kanak-kanak juga sebagai tempat anak melatih daya cipta dengan menggunakan alat-alat permainan. Dengan bermain, aktivitas dan kreativitas anak perkembangan. Masih dari Jerman, seorang ahli yang bernama Dietrich Tiedemann pada tahun 1787 mempublikasikan hasil penelitian tentang perkembangan anaknya. Ia juga dikenal sebagai salah seorang tokoh yang memperjuangkan agar psikologi anak diakui keberadaannya sebagaimana ilmu-ilmu lainnya yang telah mendapatkan pengakuan. Ada yang telah dilakukan Tiedemann ternyata menarik perhatian para ahli. Salah seorang di antaranya adalah Wilhelm Preyer. Preyer kemudian melakukan penelitian sebagaimana yang dilakukan pendahulunya itu. Selama 3 tahun ia mempelajari perkembangan motorik, bahasa, ingatan, dan kemauan anak laki-lakinya dengan metode observasi dan eksperimen. Dasar-dasar pemikiran tentang psikologi perkembangan atau psikologi anak menjadi semakin kokoh setelah Preyer menulis buku Die Slide des Kindes tahun 1882. Buku ini menjadi bahan yang berharga bagi perkembangan psikologi anak, sehingga pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, psikologi anak mengalami perkembangan yang pesat sekali. Berkat jasanya ini, Preyer oleh masyarakat ilmuwan dinyatakan sebagai bapak psikologi anak. Sesudah masa Preyer, kehidupan anak semakin banyak mendapatkan perhatian dari para ahli. Tokoh-tokoh psikologi perkembangan dari berbagai negara kemudian bermunculan, di antaranya adalah sebagai berikut. Tokoh-tokoh dari Jerman. Yang pertama ada Clara dan William Stern, mempelajari permainan dan perkembangan anak-anak serta menulis buku psikologi The Frohen Kindred tahun 1914. Yang kedua ada Charlotte Burler, mempelajari perkembangan bahasa anak-anak. Yang ketiga ada Memon, mempelajari cara berpikir anak-anak. Ia berpendapat bahwa cara berpikir anak-anak masih suggestible. Yang keempat ada Carson Turner, berhasil mengumpulkan dan meneliti sejumlah gambar yang dibuat oleh anak-anak dan membuat deskripsi tentang fase-fase perkembangan kemampuan menggambar pada anak-anak. Tokoh dari Prancis, Jean Piaget, menyelidiki cara berpikir dan bahasa anak-anak pada tahun 1950. Kemudian tokoh dari Belanda ada Profesor Constam, Profesor Lansveld dari Belgia, Profesor Dr. De Clary, dan Dr. Schouten. Kemudian tokoh dari Amerika ada Stanley Hall, mempelajari permainan anak-anak dan memperkenalkan teori atavisme. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.